Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 9 Mei. Mantan Komandan Indo-Pasifik Amerika Serikat John Aquilino memperingatkan situasi lintas Selat Taiwan akan menjadi lebih tegang seiring meningkatnya provokasi Tiongkok terhadap Taiwan, Kinmen dan Matsu sebelum dan sesudah 20 Mei yakni hari inaugurasi Presiden terpilih William Lai. Sementara kemarin sebuah kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Halsey melewati Selat Taiwan merupakan ketiga kalinya kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan tahun ini. Angkatan Laut Amerika menyatakan tanggal 8 malam bahwa salah satu kapal perusak rudal melewati Selat Taiwan sesuai jadwal. Ini adalah ketiga kalinya kapal perang Amerika berlayar melalui Selat Taiwan tahun ini. Berhubung ini merupakan masa menjelang upacara pelantikan Presiden tanggal 20 Mei, hal ini memicu sejumlah tafsiran. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyatakan bahwa ini merupakan pelayaran rutin oleh Amerika dan situasi di sekitar Selat Taiwan saat ini stabil dan normal. 那国军呢，对于每件通过台湾海峡这一部分都全程及时的掌握，状况是非常正常的。 Tanggal 8 sepanjang hari, MND mendeteksi 5 kapal militer dan 23 jet tempur Tiongkok yang beroperasi di sekitar Selat Taiwan. Di antaranya ada 3 jet tempur dan drone yang melintasi garis tengah selat dan hanya berjarak 58 mil laut dari Luanpi. Mantan Komando Indo-Pasifik Amerika memperingatkan bahwa provokasi Tiongkok terhadap Taiwan kian meningkat dan mungkin akan mengusik Taiwan, Kinmen, dan Matsu sebelum dan sesudah 20 Mei. Matsu, Jinmen, and the other places we are watching more aggressive behavior. These are Taiwanese islands. Some of them are closer to mainland than they are to Taipei. That's correct. Menanggapi pandangan militer Amerika, MND menyatakan tidak akan berspekulasi, namun akan memantau ketat dan merespons secepatnya. 5 tahun lalu, jembatan Nanfang Ao runtuh mengakibatkan 6 pekerja migran meninggal. Putusan pengadilan tingkat pertama diumumkan kemarin. 3 orang termasuk kontraktor, pengawas lokasi konstruksi dan pelaku usaha masing-masing dijatuhkan hukuman penjara 1,5 hingga 2 tahun atas kematian karena kelalaian. Putusan pengadilan tingkat pertama perihal runtuhnya jembatan Nanfang Ao di Ilan 6 tahun lalu yang mengakibatkan tewasnya 6 pekerja migran diumumkan tanggal 8. Kontraktor bermarga Lin divonis penjara 1,5 tahun karena konstruksi tidak sesuai cetakan biru dan kelalaian pengawasan. Sementara pengawas lokasi konstruksi bermarga U, pelaku usaha bermarga Pian, dan konstruktor pengawas bermarga Chen semuanya dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun. Pemerintah Kabupaten Ilan tahun lalu meluncurkan pemeriksaan terhadap 238 jembatan di bawah pengontrolannya dan menemukan 30 yang membutuhkan perbaikan. Proyek terkait telah diluncurkan untuk mencegah terulangnya tragedi jembatan Nanfang Ao. Toko sarapan dapat ditemukan di setiap pelosok Taiwan. Namun, FCF atau Yayasan Kanker Formosa menemukan sarapan top 10 yang paling digemari masyarakat Taiwan, termasuk roti lapis, panekuk telur, dan susu kedelai, semuanya mengandung karbohidrat tinggi, kurang buah dan sayur, dan proporsi serat makanannya juga tidak cukup. Toko sarapan pagi di Taiwan sangat banyak, namun warga zaman sekarang menjalani pola kehidupan sibuk. Sebagian dari mereka tidak memiliki tuntutan tinggi terhadap sarapan pagi, bahkan merasa asal ada makan sudah cukup. Namun ada juga yang menganggap harus makan pagi untuk menambah vitalitas tubuh. Kombinasi sarapan paling populer di kalangan warga Taiwan adalah roti, roti lapis, panekuk telur, dan susu kedelai, kopi, dan susu. Pakar gizi menyampaikan mayoritas sarapan yang biasa disantap oleh warga Taiwan mengandung karbohidrat tinggi, kurang buah dan sayur, serta proporsi serat makanan tidak cukup. Hal ini dapat menyebabkan gula darah meroket dalam waktu singkat sehingga memicu rasa kantuk dan letargi. 今天如果我们比较想吃面包的话，我们可以尽量挑选一些比较欧式的，或者是杂粮的面包。那三明治我们可以选择是优质的蛋白质，比如说是里脊肉鸡肉，这个都 OK。那最好的话可以选择里面有其中几层可能是加蔬菜或加水果的。 Ahli gizi menyarankan untuk meningkatkan asupan serat, memilih makanan utuh bersarat gizi, dan memprioritaskan makanan rendah glisemik. Pakar gizi juga mengingatkan sarapan pagi warga Taiwan, khususnya kaum Hawa, umumnya kekurangan vitamin C, serat pangan, dan zat besi. Disarankan agar panekuk telur dapat ditambahkan irisan daging atau daging merah rendah lemak, jangan memilih daging olahan. Penyerapan zat besi juga dapat ditingkatkan dengan konsumsi vitamin C.
Setelah pandemi COVID-19 berakhir, warga Taiwan hanya diharuskan mengenakan masker saat memasuki rumah sakit, institusi medis dan panti jompo. Tapi mandat masker ini menurut keputusan CDC kemarin akan sepenuhnya dicabut. Mulai tanggal 19 Mei, masyarakat Taiwan tidak lagi diharuskan, melainkan direkomendasikan untuk memakai masker di rumah sakit. Pemerintah Taiwan memberlakukan mandat masker pada 8 lokasi saat pandemi COVID-19 merebak Desember 2020, termasuk rumah sakit dan transportasi umum. Mandat tersebut kemudian dilonggarkan seiring meredanya pandemi dan hanya diberlakukan di rumah sakit. Dalam sebuah konferensi peninjauan kemarin atas usul pakar bahwa wabah COVID-19 di Taiwan telah mampu terkendali, maka Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC memutuskan mencabut mandat masker di institusi medis, panti jompo, dan instansi perawatan lansia mulai 19 Mei. Setelah melalui riset sepanjang 1,5 tahun, Dewan Iptek Nasional dan Kementerian Lingkungan bersama-sama merilis Laporan Ilmiah Nasional Perubahan Iklim 2024 yang menunjukkan bahwa jika emisi karbon tidak terkendali, durasi musim panas di Taiwan mungkin bertambah menjadi 7 bulan pada akhir abad ini. Sedangkan curah hujan lebat ekstrim yang semula hanya terjadi 50 tahun sekali dapat muncul setiap 10 tahun. Dewan Iptek Nasional dan Kementerian Lingkungan merilis Laporan Ilmiah Nasional Perubahan Iklim 2024. Jika suhu terus melonjak, intensitas dan frekuensi kekeringan akan meningkat pada akhir abad ini. Dalam kondisi di mana suhu naik 4 derajat Celcius, curah hujan lebat ekstrim yang semula hanya terjadi setiap 50 tahun sekali dapat muncul setiap 10 tahun. Warga Taiwan akan menghadapi musim panas yang lebih panjang di masa depan. 夏季的天数也会越来越长，最糟糕情境会达到7个月左右，那最好也会达到5个月左右。 Warga yang tinggal di kawasan Taipei dan Taichung akan mengalami efek pulau pemanasan perkotaan atau efek UHI yang lebih parah di masa depan. Jika suhu global naik 2 derajat, suhu distrik Wanhua dan Chongqing di Taipei juga akan naik 2 derajat pada akhir abad ini. Sedangkan distrik Uri, Tali, Wufeng akan terimbas serangan ganda berupa perubahan iklim dan efek UHI. Suhu panas akan memengaruhi produksi pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Bahaya suhu tinggi dan kekurangan air akan memengaruhi produksi beras hingga 18% dan jagung 17%. Kapasitas produksi unggas dan ternak juga akan berkurang akibat suhu panas. Bahaya yang ditimbulkan oleh suhu tinggi pada industri peternakan mencapai 40%. Ketinggian lahan di atas permukaan laut yang cocok bagi pertumbuhan hutan alami akan naik 173 meter. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.